Halo anak-anakku semua, perkenalkan nama saya Ibu Damar Cintasi Putri. Saya mengajar IPA di SMP Plus Darussalam Jember. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Damar Cintasi. Sekarang kita akan membahas mengenai zat aditif dan zat adiktif. Yuk mari kita simak videonya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah selesai berdoa, sekarang Ibu tanya nih, gimana keadaan anak-anakku sekalian? Ibu sih berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah siap untuk memulai pelajaran? Yuk mari sekarang kita memasuki materi zat aditif dan zat adiktif. Mari bersama-sama melihat video yang Ibu tampilkan ya. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang zat aditif. Apa yang paling menarik dari jajanan abang-abang yang suka mangkal di depan sekolah kita? Aromanya, bentuknya, warnanya, rasanya, atau malah abang-abangnya? Dari penampakan jajanan itu, ternyata banyak bahan yang digunakan untuk meraciknya. Terkadang penjual menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya lebih menarik. Zat itu biasa disebut dengan zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu juga dapat meningkatkan gizi makanan berupa protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi jadi dua jenis, zat alami dari alam dan zat buatan dari reaksi kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi 7 jenis. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Seperti apakah semua jenis itu? Mari kita bahas satu persatu. Pewarna. Seperti warna-warna pada balon, makanan juga memiliki beragam macam warna, tidak hanya 5 jenis. Pewarna bertujuan untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih cerah dan pastinya menarik. Pewarna alami berasal dari tumbuhan atau buah-buahan, misalnya hijau yang berasal dari pandan, merah dari stroberi, dan ungu dari anggur. Sedangkan warna buatan berasal dari reaksi kimia sintetis, misalnya apokaroten yang memiliki warna mirip wortel. Pemanis. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, karena semut menyukai pemanis alami, seperti gula pasir dan gula aren. Ada juga yang namanya pemanis buatan, memiliki rasa manis hampir sama bahkan melebihi pemanis alami, misalnya siklamat dan kalium asesulfam. Pengawet. Sama seperti halnya mumi yang diawetkan, makanan juga bisa diawetkan agar bertahan cukup lama sebelum membusuk. Seperti bahan pengawet benzoat untuk mengawetkan makanan ringan, asam askorbat untuk daging olahan, natrium nitrat untuk keju, dan asam propionate untuk roti. Ada juga cara pengawetan secara alami, seperti pengasinan, pemanisan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, bahkan pengeringan. Penyedap berguna untuk menciptakan cita rasa makanan yang umami. MSG atau monosodium glutamat lebih populer disebut dengan micin. MSG adalah penyedap buatan yang terbuat dari fermentasi tetes tebu dan dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. Untuk penyedap alami biasanya pakai garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, dan sebagainya. Pemberi aroma. Wangi jajanan abang-abang memang sudah menggoda kita dari jarak 1 km. Nyatanya, banyak aroma jajanan yang bikin ngiler sepanjang jalan. Hal itu karena ulah zat pemberi aroma. Contohnya, aroma alami berasal dari ekstrak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pemberi aroma buatan atau esen berasal dari amil kaproat yang menyerupai aroma apel dan etil butirat seperti aroma nanas. Pengental. Capcay yang selalu menggugah selera makan kita atau permen karet yang selalu dikunyah saat nongkrong ternyata memiliki zat pengental yang bertujuan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental itu seperti pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginate. Pengemulsi.
Pengemulsi tidak digunakan agar kulit kita jadi mulus, tapi pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Gampangnya, pengemulsi berguna untuk menyatukan beberapa tekstur bahan makanan berbeda menjadi satu. Contoh zat pengemulsi adalah lecithin yang ada di kuning telur atau kedelai. Lecithin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Meskipun tidak masalah mengkonsumsi zat aditif, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan hanya akan mengakibatkan masalah pada tubuh kita. Saking banyaknya penjelasan yang berkaitan dengan makanan ditambah abang-abang jualan sudah menunggu di depan jalan, mari kita sudahi saja video kali ini. Terima kasih. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Pagi yang indah merupakan waktu yang tepat untuk menyeduh secangkir kopi. Ritual yang sering kita lakukan ini sudah menjadi kebiasaan hampir seluruh umat manusia di dunia. Hingga suatu hari kita lupa meminum kopi. Itulah awal kehancuran hidup kita, yang berarti kita akan merasa pusing karena lupa meminum kopi. Gejala ini menunjukkan bahwa kita sudah ketergantungan oleh kopi atau bisa juga disebut zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, serta ingin menggunakannya secara terus-menerus. Singkatnya, zat yang bikin kecanduan. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah obat dari tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri sampai ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yakni golongan 1 sangat berbahaya, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2 berpotensi tinggi membuat kecanduan, contohnya morfin, petidin, dan metadon. Golongan 3 berpotensi ringan dan banyak dipakai dalam pengobatan, contohnya kodein. Jika narkotika dikonsumsi dalam jangka pendek, ia akan memberi efek nyaman, rasa nyeri berkurang, dan kantuk. Tapi jika kebanyakan, bakal menyebabkan peningkatan denyut jantung, halusinasi, bahkan gangguan kejiwaan. Psikotropika adalah obat yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Dibagi menjadi 4 golongan, sesuai potensinya buat bikin ketagihan. Golongan 1 sangat kuat dan enggak dijadiin sebagai obat, misalnya ekstasi dan LSD. Golongan 2 berpotensi kuat, misalnya amfetamin, metafetamin, dan Ritalin. Golongan 3 berpotensi sedang, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Golongan 4 berpotensi ringan, misalnya clozarepam dan ditrazepam. Pemakaian jangka pendek psikotropika dapat membuat kita melek terus, rasa senang, bahkan nyaman. Di lain sisi, dosis yang tinggi menjadikan pemakainya mengalami gangguan bicara, gangguan pernapasan, koma, bahkan titik yang berarti kematian. Zat psikoaktif lainnya, selain narkotika dan psikotropika, ada zat lain juga yang kalau dikonsumsi di luar batas kewajaran, maka akan berbahaya bagi saraf dan berdampak pada tubuh kita. Misalnya alkohol yang mengakibatkan mabuk, bahkan jangka panjangnya dapat merusak sistem saraf sampai meningkatkan risiko kanker. Rokok memiliki sekitar 4.000 senyawa yang berbahaya bagi tubuh kita, penyebab timbulnya kanker paru-paru, bahkan penyakit jantung. Ada gak sih upaya yang bisa kita lakukan untuk pencegahan diri dari bahaya narkoba? Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat iman dan takwa, kenal diri sendiri, tingkatin harga diri, meningkatkan PD, menolak tawaran narkoba, pilih-pilih pergaulan, pola hidup sehat, dan selalu berkegiatan yang positif. Sekian dari video kali ini dan terima kasih. Gimana nih, seru kan videonya? Ibu rasa kalian semua udah paham ya, apa itu zat aditif dan apa itu zat adiktif. Nah, bentar ya, Ibu mau pindah tempat dulu nih, bosan dari tadi di kantor terus. Bentar-bentar ya. Nih, Ibu lagi ada di rumah makan. Ibu mau pesen nasi goreng. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kenapa nasi goreng itu warnanya bisa merah? Bisa lihat gambar nasi goreng ini ya. Kira-kira benar nggak sih karena tambahan saus nasinya berubah jadi merah atau karena ada alasan lain? Yup, benar banget. Karena adanya tambahan saus, jadi nasinya bisa jadi warna merah ya. Saus itu zat aditif jenis apa ya? Nah, saus itu termasuk zat aditif jenis pewarna ya, karena dia berfungsi untuk memberi warna pada makanan. Kalian tentu sudah mengetahui ya kalau pewarna itu ada dua. Yang pertama adalah pewarna alami dan yang kedua adalah pewarna buatan. Untuk membedakan manakah pewarna alami dan pewarna buatan, marilah kita lihat video singkat ini. Tetes, cup, dan gelas beker.
sini saya akan perkenalkan bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu dari bahan pewarna alami terdiri dari warna hijau dari daun bayam, lalu warna orange dari jeruk, dan warna merah dari stroberi. Lalu untuk bahan pewarna sintetis, kami menggunakan warna merah dari bahan pewarna karmoisin dan kuning FCF, lalu warna orange dari tartrazin dan kuning FCF, lalu warna hijau dari tartrazin dan biru brilian. Selanjutnya bahan penguji yaitu larutan asam dari gurka dan larutan basa dari sabun. Selanjutnya kita mendapatkan ekstrak dari menumbuk bahan alami yang diberi air. Lalu masuk ke uji percobaan. Bahan pewarna yang pertama kita masukkan adalah sintetis. Dan selanjutnya kita masukkan bahan alami masing-masing ke dalam plastik. Lalu memberi larutan sabun dan cuka pada masing-masing bahan. Cukup 3 tetes saja. Selanjutnya kita amati hasilnya. Setelah diamati, dapat disimpulkan bahwa warna alami yang diberi sabun akan menghasilkan warna yang lebih pekat, dan warna alami yang diberi cuka warna menjadi lebih muda, sedangkan pada pewarna sintetis warna akan tetap tidak ada perubahan. Sudah jelas kan ya apakah perbedaan antara pewarna alami dan pewarna buatan? Untuk lebih mengingatnya lagi, jangan lupa ditulis di buku catatan kalian ya. Ibu akan memperlihatkan kepada kalian apakah sih dampak dari pewarna buatan tersebut. Yuk kita simak berita berikut ini. Informasi lain, pemirsa, bagi Anda yang sering mengkonsumsi cemilan Milidi, hendaknya Anda lebih waspada. Demi membuat tampilan Milidi menarik dan gurih, ada oknum yang menggunakan bahan-bahan berbahaya yang melebihi ambang batas konsumsi. Berikut penelusuran tim redaksi. Eits, siapa yang tidak kenal cemilan yang satu ini? Ya, cemilan yang sering kita jumpai di kantin-kantin sekolah ini, kini dengan mudah ditemui di mana saja. Milidi menjadi favorit banyak orang karena cita rasanya gurih, asin, dan pedas. Suara kriuk-kriuk dari renyahnya cemilan ini juga membuat mulut tak bisa berhenti mengunyah. Apalagi jika disantap sambil menghabiskan waktu bersama keluarga atau sahabat.
Selain dimakan langsung, mie lidi juga semakin nikmat disajikan bersama mie kuah yang panas dan pedas. Tapi siapa sangka, di balik nikmatnya cemilan ini ada oknum yang berbuat curang dengan mencampurkan zat pewarna tekstil dan perasa makanan dalam serbuk bumbunya. Penasaran dengan kabar ini, tim redaksi kami pun melakukan penelusuran ke sejumlah tempat penjualan grosir makanan ringan di wilayah Jabodetabek. Kami membeli produk mie lidi dengan 3 merek yang berbeda dan guna membuktikan apakah ada zat berbahaya dalam serbuk bumbu mie lidi ini, kami membawa 3 sampel ke laboratorium Universitas Indonesia. Sampel pertama adalah mie lidi rasa balado. Sampel kedua, mie lidi tanpa merek namun berwarna lebih pucat. Dan sampel ketiga, mie lidi rasa pedas berwarna mencolok. Ketiga sampel ini lantas dihancurkan hingga menjadi remah dan kemudian ditimbang per 10 gram. Setelah ditimbang, semua sampel ini diproses hingga menghasilkan ekstrak dan diuji menggunakan indikator zat pewarna kimia merah rhodamin B. Setelah menunggu 30 menit, hasil uji laboratorium ini sungguh mengejutkan. Sampel pertama, kedua, dan ketiga positif mengandung rhodamin B yang biasa dipakai dalam industri tekstil dan cat. Jadi dari 3 sampel yang diberikan dari mie lidi tadi, itu 3-tiganya mengandung zat warna merah rhodamin B dan 1 mengandung juga warna jingga yaitu egg yellow. Di dalam tubuh kita nanti akan terdisosiasi menjadi glutamat dan ion natrium. Nah, ion glutamat inilah yang disinyalir akan mengganggu sistem saraf sebetulnya. Rhodamin B adalah zat karsinogenik yang memiliki sifat mengendap dalam tubuh. Jika tertelan makhluk hidup, zat kimia ini akan mengendap di dalam hati, serta berpotensi memicu timbulnya kanker hati, serta kerusakan organ vital lainnya. Secara kasat mata, warna merah yang mencolok pada serbuk mie lidi sudah bukan mencerminkan warna asli cabai. Selain pewarna tekstil, cemilan kesukaan para remaja ini juga terbukti mengandung monosodium glutamat atau MSG yang sangat tinggi. Dari perhitungan kuantitatif Laboratorium Kimia UI menyebutkan, sampel pertama mengandung 0,03 gram per 100 gram mie lidi. Sampel kedua 1,17 gram per 100 gram mie lidi. Dan sampel ketiga juga 1,17 gram MSG per 100 gram mie lidi. Dari hasil uji ini, sampel kedua dan ketigalah yang menunjukkan kadar MSG paling tinggi dalam mie lidi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyebutkan, batas aman konsumsi MSG hanyalah 30 mg per berat badan manusia, atau setara dengan 1,5 gram untuk berat badan 50 kg setiap harinya. Ini artinya, jika Anda mengkonsumsi 100 gram mie lidi saja, berarti jumlah MSG yang dikonsumsi telah melebihi ambang batas. Memang dalam jangka pendek, rhodamin serta MSG yang berlebihan tidak akan menimbulkan efek langsung pada konsumen. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, bisa menimbulkan pusing, radang tenggorokan, serta gangguan pencernaan. Habis enak sih, dia kan kalau misalnya makan gitu kan ngemil kan ya, jadi kalau kita lagi nyantai, lagi baca-baca, jadi sambil ngemil-ngemil itu kan enak, ada yang pedes gitu, enak jadinya. Terkadang kalau misalnya ada yang beli aneh rasanya, aneh kayak rasa pedesnya pedes pedes banget gitu, nggak kayak pedes biasa, nggak kayak bubuk cabai gitu. Masyarakat pun mendesak agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan lebih ketat mengawasi produk makanan ringan yang beredar di pasaran, termasuk menggelar razia di kantin-kantin sekolah serta sentra pembuatan atau penjualan makanan ringan. Tim Liputan Trans 7. Nah, sudah jelas kan beritanya? Ibu rasa kalian sudah tahu ya apa dampaknya? Sudah tahu dong ya bahayanya bagaimana? Ibu rasa kalian jangan sering-sering ya mengkonsumsi mie lidi. Sepertinya tadi ibu juga memesan bakso loh, bukan cuma nasi goreng. Kira-kira pada bakso ada nggak sih zat aditif yang ditambahkan? Iya, ibu ingat. Waktu itu ibu pernah menemukan video pembuatan bakso yang berbahaya loh. Nih, ibu kasih ya videonya pada kalian.
Penggerebekan yang dilakukan polisi di sebuah pabrik pembuatan nugget rumahan di ujung bulan Juni lalu cukup mencengangkan. Industri rumahan yang terletak di Tanjung Duren, Jakarta Barat tersebut sebelumnya dilaporkan warga yang mencurigai adanya penyelewengan dalam mempekerjakan para pegawainya. Namun yang ditemukan setelah penggerebekan tidak kalah mengejutkan. Selain menemukan sejumlah pekerja di bawah umur, polisi juga menemukan bahan makanan dari ikan yang terindikasi sudah membusuk. Karena berdasarkan fakta dan informasi di lapangan, kita temukan bahwa ada beberapa bahan makanan yang sepertinya sudah tidak layak ya, sebagai bahan pembuatan daripada nugget tersebut. Oleh karenanya, secepatnya juga kita berkoordinasi dengan pihak Balai POM, Pengawasan Obat dan Makanan, dan juga Dinas Kesehatan untuk kita adakan penyelidikan ya, apakah memang makanan ini layak dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak. Senin 1 Juli, tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, suku dinas tenaga kerja Jakarta Barat, dan Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM memeriksa tempat produksi nugget tersebut. Selama setengah jam, tim memeriksa tempat, bahan makanan, dan kelayakan perlengkapan lainnya. Namun BPOM belum bisa memastikan apakah nugget benar mengandung ikan busuk karena tidak terdapat bukti di TKP. Nggak ada masalah kalau itu dalam, nggak ada apa-apa. Tadi gimana dengan itunya, Bu? Bagus, bagus. Proses pengolahannya karena lagi nggak proses produksi, jadi saya nggak bisa kasih komentar ya, karena memang lagi nggak produksi. sendiri gimana? Garansi saya yang masih di dalam, Bu? Sesuai dengan tempatnya aja ya. Bu, ikannya ikan busuk atau gimana, Bu? Waduh, saya nggak tahu kalau itu. Ada indikasi yang... Maaf ya Pak, bukan. Saya tidak bisa kasih komentar apa-apa. Hasil lab aja, hasil lab nanti. Ini kan lagi Benar tidaknya nugget produksi rumahan di Tanjung Duren tersebut menggunakan ikan busuk sebagai bahan baku memang masih harus dibuktikan terlebih dahulu. Bagaimanapun, adanya ikan busuk di dalam sebuah tempat pembuatan makanan menjadi pertanyaan, sekaligus peringatan agar warga lebih berhati-hati dalam membeli produk olahan. Tim TV One mengabarkan. Cara penyajian yang praktis menjadikan makanan olahan beku seperti nugget banyak digemari anak-anak. Tak heran, ibu-ibu rumah tangga pun banyak yang membelinya. Namun, Anda harus teliti dan berhati-hatilah dalam membeli karena ternyata ada nugget jual bebas di pasaran yang terbuat dari ayam yang telah mati dan tak lagi segar serta mengandung boraks. Nugget, makanan olahan beku satu ini digemari baik dewasa maupun anak-anak. Macam-macam merek nugget dengan bahan baku utama ayam hingga ikan pun mudah didapat. Tapi yakinkah Anda jika nugget yang Anda santap aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan? Karena kini mulai banyak beredar nugget abal-abal yang terbuat dari bangkai ayam alias ayam tiren dan campuran boraks serta zat pewarna tekstil. Seperti yang dilakukan oleh Yaya, warga Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Sehari-hari, wanita ini membuat nugget yang terbuat dari ayam tiren dan boraks. Yaya mengaku sengaja menggunakan bahan-bahan tersebut karena dapat menghemat ongkos produksi. Bahan-bahannya apa? Ayam, terigu, sagu, terus sama ini apa? Buat pengawetnya ya boraks, sepuan, pewarna lah, bukan sepuan ya, namanya pewarna. Ya paling micin, garam, udah itu aja. Biar lebih irit gitu. Ya kan yang tadinya misalnya ayamnya 30, kalau yang lama kan yang udah sisa ya paling bisa 20 gitu kan lumayan. Terus kalau misalnya boraksnya itu sendiri dipakainya buat apa? Buat ininya bahan pengawet. Nah, biar nanti kalau sisa gitu bisa berhari-hari kan nggak basi gitu. Biasanya tahan sampai berapa hari, Bu? Yang paling 4-3 hari lah. Kalau pewarnanya apa yang dipakai?
Warnanya biar praktis, jadi kan warnanya bagus gitu. Itu pewarna apa? Pewarna cat kodok ya. Ya sebenarnya sih bukan buat makanan. Pengalaman bekerja di pabrik nugget membuat Yaya dengan mudah membuat makanan olahan ini. Cara membuatnya pun tidak jauh berbeda dengan pembuatan nugget pada umumnya. Usai ayam tiren direbus dan dihancurkan, langsung dicampur dengan berbagai bumbu, termasuk boraks dan zat pewarna. Lalu dicetak menjadi bentuk nugget. Nugget-nugget yang telah dikemas kemudian dijual ke tetangga sekitar atau pedagang jajanan yang biasa berjualan di sekolah-sekolah dengan harga yang jauh lebih murah daripada di supermarket. Biasanya jual isi 10 ya. Kita jual 6.000. Dari aku 6.000, terus ada penjualnya lagi, dia dijual 8.000 gitu. Biasanya dijual-jualinnya ke mana, Bu? Biasanya ke sekolah-sekolahan gitu, buat anak-anak sekolah. Terus paling ke tetangga-tetangga lah gitu. Ada juga yang bawa. Enggak ada yang tahu. Tapi alhamdulillah tahu selama saya dagang itu, kata dia mah enak gitu aja. Nah, cuma aku kalau bikin kan nggak sepengetahuan dia gitu. Paling cuma anak-anak aja. Dengan modal Rp100.000, Yaya mengaku mendapat omset sebesar Rp300.000. Oleh karena itu, meskipun membahayakan kesehatan pelanggannya, bisnis nugget tiren ini tetap akan dijalani Yaya, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak-anak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ratna Dewi, Beni Ramadan, TV One mengabarkan. Nah, sudah jelas kan videonya? Ibu rasa kalian pasti takut kan untuk mengkonsumsi makanan seperti itu? Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih Bu cara kita mengetahui apakah makanan itu mengandung borak ataukah tidak? Ada cara mudah loh yang dapat kalian lakukan sendiri di rumah untuk mengecek apakah makanan yang kalian konsumsi itu mengandung borak atau tidak. Jangan lupa dicatat ya. Yang pertama, kalian siapkan baksonya. Yang kedua, kalian siapkan larutan kunyit dan air bersih. Setelah itu, kalian siapkan mortal dan alu untuk menghaluskan baksonya. Setelah halus, kalian tetesi pemakai larutan kunyit ya. Setelah kalian tetesi, tunggulah sampai beberapa menit sampai larutan itu berubah warna. Coba kalian amati, apakah sih perbedaan antara bakso yang menggunakan borak dan tidak? Kalian bisa lihat ya, di sini ada dua warna. Yang pertama adalah warna merah kecoklatan dan yang kedua adalah warna kuning. Kira-kira manakah yang mengandung borak dan manakah yang tidak mengandung borak? Ayo, apakah kalian ada yang bisa? Yap, benar. Kalau warnanya berubah menjadi merah kecoklatan, artinya makanan itu adalah makanan yang mengandung borak. Sedangkan yang warnanya tetap tidak mengalami perubahan, artinya dia tidak mengandung borak. Seperti itu anak-anak, sudah jelas ya? Nah, seperti itu ya penjelasannya anak-anak. Ibu rasa kalian semua sudah paham ya akan materi hari ini? Wah, gak terasa waktunya sudah habis anak-anak. Ibu rasa kita akhiri dulu ya pelajaran hari ini. Berdoa selesai. Setelah selesai berdoa, Ibu mau mengingatkan kalian ya. Jangan lupa kalian catat semua pelajaran hari ini di buku catatan kalian masing-masing. Dan jangan lupa kalian pelajari materi zat adiktif ya, karena di pertemuan akan datang kita akan membahas mengenai zat adiktif. Berpesan kepada kalian, jangan lupa jaga kondisi tubuh ya, makan teratur, minum vitamin, dan stay positif.
Itu ya yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan besok. Dadah anak-anak.